Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Feni Amil Safrina dari Prodi Hukum Tata Negara kelas E. Di sini saya akan memaparkan materi yang bertema kaidah-kaidah hukum Islam. Yang pertama, prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu biasanya yang pertama, satu, meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contohnya, orang yang sedang bepergian, sakit dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Yang kedua, orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. Sedikit pembenaan. Prinsip ini mensyaratkan bahwa pembenaan syariat atas manusia memang ada. Akan tetapi, syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya, tanpa mempersalahkannya atau mempertanyakannya, yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban beragama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya, waktu peraturan perundang-undang belum diketahui dan agar pembahasannya untuk sementara dibiarkan dan kemauan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Ketiga, bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas. Hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 pokok sendi, yaitu yang pertama, hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Yang kedua, hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan kemudahan masyarakat ke bawah ketetapannya. Yang tiga, hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum tanpa ada melihat pada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan optimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. A. Kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut Asyuyuti dalam kitab Al-Asyabah wa An-Nasyair bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kuli atau menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam yaitu yang pertama, kaidah asyasiyah. Segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan. 3. Kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Yang kedua, kaidah khairu asyasyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asyasyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam. Karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah khairu asyasyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat diketahui dalam kitab Al-Syaibah wa An-Nazair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Asyuyuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majalatul Al-Ahkamil Ad-Diyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Tujuan hukum Islam. Kaidah kajian tentang maksud atau tujuan ditetapkannya. Hukum dalam Islam merupakan kajian sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan hukum Islam, maqasid syariah.
Yang pertama, memelihara agama. Yang kedua, memelihara jiwa. Yang ketiga, memelihara akal. Yang keempat, memelihara kehormatan. Yang terakhir, memelihara harta kekayaan. Baik, sekian materi dari saya. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.